minggu ini adalah minggu-minggu kita merayakan akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu saya mengambil tema tentang kebangkitan Kristus dan saya beri judul After the Resurrection of Christ, Special Message. Ada pesan khusus yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini ketika Yesus telah bangkit. Kita tahu bersama bahwa kebangkitan Kristus itu memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Amin. Yang menerima kemenangan dari Tuhan, boleh lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Mengapa kita menang? Karena firman Tuhan berkata, maut telah dikalahkan. Kita yang tadinya hidup di dalam dosa, tapi oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, Dia telah mengalahkan maut itu, sehingga kita boleh menerima kehidupan yang kekal sesuai dengan tema firman Tuhan yang telah disampaikan dari Jumat Agung sampai kepada hari Minggu kebangkitan Kristus. Menyatakan bahwa karena kematian Kristus, karena kebangkitan Kristus, kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Dan firman Tuhan pada sore hari ini sesuai yang kita baca tadi dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga merupakan bagian dari apa yang ditulis oleh Dr. Lukas, bahwa di dalam ayat yang ketiga dikatakan kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Ini kan maksudnya ketika Yesus telah mati, dikuburkan dan bangkit. Setelah penderitaannya selesai, artinya Dia telah bangkit, Dia telah mengalahkan maut. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Amin. Kita mengakui bahwa kebangkitan Kristus itu membuktikan Dia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, apa yang terjadi setelah kebangkitan Kristus? Kata firman Tuhan dari apa yang dijelaskan dalam Kisah Para Rasul, bahwa Yesus itu berulang-ulang kali menampakkan diri. Dia menampakkan diri kepada siapa? Kalau kita baca Alkitab, saya tulis ini ada sekitar 10, daftarnya ada sekitar 10 orang-orang yang Yesus menunjukkan dirinya setelah Ia dibangkitkan. Yang pertama adalah Maria Magdalena. Kemudian dikatakan firman Tuhan ada perempuan-perempuan yang lain yang ditulis oleh kitab Injil, itu adalah Maria ibu Yakobus, Yohana dan lain-lain. Semua ada ayatnya. Kemudian apa yang dilakukan Yesus? Yesus menampakkan diri kepada 2 murid yang ke Emmaus. Itu kita bisa lihat dalam Lukas 24. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Waktu itu belum ada Thomas, karena itu dia waktu itu belum percaya Yesus bangkit. Kemudian dalam Yohanes 20 dikatakan bahwa Yesus itu menampakkan diri kepada murid-murid dan Thomas. Kemudian dalam Yohanes 21, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, kemudian Yesus menampakkan diri kepada 500 orang murid, kemudian menampakkan diri kepada Yakobus dan rasul-rasul, kemudian Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi setelah kebangkitan Kristus, firman Tuhan berkata Dia itu menampakkan diri kepada banyak orang. Ada daftarnya di sini, mungkin saudara boleh tambahkan kalau dapat sesuatu di kitab Injil. Tapi yang pasti ketika Yesus bangkit, kata firman Tuhan, Ia berulang-ulang menampakkan diri. Bahkan apa yang dilakukan oleh Yesus, firman Tuhan berkata dalam ayat pokok kita tadi bahwa Yesus itu berbicara atau memberi kesaksian tentang kerajaan Allah. Boleh katakan amin? Nah, lalu apa yang menjadi pesan spesial atau pesan khusus pada sore hari ini? Nah, kalau kita melihat di dalam Matius 28, ayat yang ke-7. Yang menjadi pesan spesial yang ingin saya sampaikan atau share pada malam hari ini, bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya ke Galilea untuk melihat Dia.
Itu pesan khusus. Mengapa saya katakan pesan khusus? Ada alasan yang pasti. Ketika Yesus bangkit dari kubur, ketika Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, ada pesan-pesan yang ditulis firman Tuhan bahwa Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk mereka pergi ke Galilea untuk melihat Dia, untuk melihat Tuhan. Nah, seperti yang saya tulis di sini dalam Matius 28 ayat yang ke-7, dikatakan firman Tuhan, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ini adalah merupakan perkataan malaikat kepada Maria. Terjadi setelah Yesus bangkit. Kalau kita lihat dari ayat yang pertama, kebangkitan Yesus judulnya. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tapi ketika mereka pergi, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Dan ketika mereka bertanya-tanya, maka ada malaikat yang menampakkan diri. Kalau ayat yang kelima dikatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat Ia berbaring. Kemudian ayat 7 dikatakan, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Kita lihat ketika Yesus bangkit, kan Maria, teman-teman Maria, perempuan-perempuan yang lain datang mau suka lihat. Biasa kan orang kalau baru meninggal pasti keluarga, saudara-saudara, teman-teman ingin melihat kuburnya Yesus. Nah, itu yang dilakukan oleh Maria dan teman-temannya. Tetapi kata firman Tuhan, ketika mereka datang di kuburnya Yesus, mereka tidak menjumpai Yesus. Tapi malah mereka bertemu dengan malaikat. Dan apa pesan malaikat? Malaikat bilang, segeralah pergi dan katakan kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Malaikat Tuhan ini memberikan keterangan bahwa Yesus sudah pergi lebih dulu ke Galilea. Ketika Yesus bangkit, Yesus pergi ke Galilea. Dan pesannya adalah Maria harus bilang ke murid-murid Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya itu pesan yang pertama tentang bagaimana Yesus menyuruh murid-muridnya ke Galilea. Kemudian dalam ayat yang ke-10 dalam Matius 28. Sama ya pesannya, makanya saya tulis, saya beri judul setelah kebangkitan Yesus, pesan khusus. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Ini kepada Maria juga. Pertama malaikat, kedua Yesus sendiri yang bilang, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Pesan yang kedua ya. Pertama, malaikat Tuhan bilang, pergi. Yesus telah pergi ke Galilea. Yang kedua, Yesus sendiri yang bilang ke Maria, bilang ke murid-murid, bilang ke saudara-saudaraku untuk pergi ke Galilea untuk melihat aku. Nah, di sini pun Yesus sendiri yang berkata. Setelah Yesus bangkit, Dia sendiri yang berkata kepada Maria, kasih pesan khusus. Bilang nih ke murid-murid, bilang nih kepada saudara-saudaraku untuk pergi ke Galilea. Nah, berikutnya Matius 26 ayat yang ke-32. Bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya ke Galilea untuk melihat Dia. Matius 26. PowerPoint-nya tolong mengikuti. Nggak usah pindah-pindah di isi worship supaya saya telah tulis ayat-ayat semuanya. Matius 26 ayat 32. Akan tetapi sesudah aku bangkit,
Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nah, ini Yesus sendiri yang bilang sebelum dia mati. Ketika Yesus bercakap-cakap, itu judulnya di situ, Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Sebelum Yesus mengalami kematian, ternyata Yesus juga sudah pesan ke murid-muridnya untuk pergi ke Galilea. Firman Tuhan bilang, ayat 32 dari pasal 26, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi sebelum Yesus mati, Yesus pesan ke murid-muridnya, nanti kalau aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Artinya apa? Kalau Tuhan lebih dulu, murid-murid mesti baik kok. Sebab di mana Tuhan berada, di situ pun murid-murid berada. Itu pesan. Dan itu Tuhan sudah sampaikan sebelum dia mengalami kematian dan kebangkitan. Setelah Yesus bangkit, ternyata malaikat Tuhan juga tahu pesan ini. Malaikat Tuhan ini bilang ke Maria, Maria, Yesus sudah mendahului ke Galilea. Bilang dia ke murid-murid Tuhan Yesus. Dan berikutnya Yesus sendiri yang berkata ketika dia telah bangkit, Yesus sendiri bilang ke Maria untuk pesan ke murid-muridnya untuk pergi ke Galilea. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, mengapa harus ke Galilea? Yesus mati di mana, saudara? Di mana Yesus mati? Yesus mati di mana? Oh, tidak ada yang tahu. Yesus mati di mana? Yesus disalibkan di mana? Di Bukit Golgota. Dia dikuburkan di mana? Yesus bangkit di mana? Pasti di tempat dia kubur kan? Faktanya begini, saudara. Mundur satu slide. Faktanya begini. Yesus mati dan dikuburkan di daerah Yerusalem saja. Itu bisa kita lihat dalam rupanya saya salah tulis ayat, mungkin Matius 27. Yesus mati dan dikuburkan di seputar Yerusalem. Kemudian Yesus bangkit ya di situ, masih di seputar Yerusalem. Di tempat di mana dia dikubur, dia disalibkan di Bukit Golgota. Berarti kan tidak bawa-bawa jauh-jauh. Bukit Golgota kan ada di Yerusalem. Yesus tidak diterbangkan dengan pesawat untuk pulang kampung. Dia kan Yesus orang Nazaret. Tidak. Ketika Yesus mati, ya tetap di Yerusalem. Faktanya ketika Yesus mati, murid-murid masih berada di daerah Yerusalem. Mereka ini belum pulang kampung. Sebab kebanyakan murid-murid Yesus orang Galilea. Faktanya bahwa memang daerah seputar Yerusalem adalah daerah yang mencetak sejarah. Mengapa? Karena Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem itu cuma baku batas dengan Yerusalem. Kalau sekarang ya di daerah seputar Yerusalem. Yesus mati, Yesus lahir, Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit. Bahkan Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun. Tempatnya masih di seputar Yerusalem. Tapi jadi pertanyaan, mengapa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke Galilea? Jauh saudara jaraknya. Saya ada lihat peta Israel pada waktu zaman Yesus. Peta Israel pada waktu zaman Yesus. Daerah yang bagian bawah itu Yudea. Itu daerah Yerusalem. Yerusalem kan di tanah Yudea. Tetapi ketika Yesus bangkit, bahkan sebelum Yesus mati, Yesus sudah pesan. Kalau Yesus bangkit, murid-murid harus pergi ke Galilea. Saudara boleh lihatlah kalau ada handphone boleh search peta. Galilea itu berada di daerah utara.
Jaraknya jauh. Kalau kita mungkin lihat-lihat jarak secara kasar hitungannya itu sekitar 100-an kilometer. Jadi Yerusalem itu ada di daerah Yudea, tetapi Yesus memerintahkan supaya murid-muridnya pergi ke Galilea, mesti mau lewat lagi itu Samaria, jaraknya cukup jauh. Pertanyaannya, mengapa harus ke Galilea? Itu kan pertanyaannya. Saya tulis ini pesan khusus karena memang 3 kali udah tulis di Alkitab, baik Tuhan bilang sendiri, baik malaikat bilang. Berarti ada sesuatu hal yang penting yang ada di Galilea. Amin. Sebab kalau Tuhan memang ingin sesuatu, kenapa tidak tetap tinggal di Yerusalem saja? Kan murid-murid ada di Yerusalem. Kan Yesus bangkit di daerah Yerusalem. Kenapa harus susah-susah harus ke Galilea? Ketika Yesus bangkit, mengapa murid-murid harus mengadakan perjalanan yang jauh, yang jaraknya sekitar 150 km hitung kasar. Kalau lihat di peta sekarang, tergantung titiknya dari mana. Tapi yang pasti jauh lah. Sedangkan naik kendaraan itu butuh beberapa jam dari Yerusalem, dari daerah Yudea ke Galilea di bagian atas, ke bagian danau Galilea. Itu cukup jauh. Tetapi saya berpikir begini ketika baca ayat ini. Kenapa harus ke Galilea? Kenapa? Tidak cukupkah murid-murid berada di Yerusalem untuk melihat Yesus, dia bangkit? Tidak cukupkah murid-murid Yesus untuk tetap berdiam di Yerusalem untuk berjumpa dengan Yesus? Tapi justru Yesus pesan, ayo ke Galilea. Nah saudara, kalau kita selidik, kita lihat Alkitab, memang daerah Galilea itu merupakan daerah yang istimewa bagi Tuhan Yesus. Sebab apa? Pertama, Yesus itu orang Nazaret. Iya tidak saudara? Firman Tuhan bilang dalam Kisah Rasul 36 ataupun banyak catatannya di kitab Injil yang menerangkan bahwa Yesus itu orang Nazaret. Nazaret berada di mana? Di daerah Galilea. Galilea merupakan daerah yang istimewa bagi Tuhan Yesus. Pertama, dia orang Galilea, walaupun dia lahir di Bethlehem. Tapi Alkitab menjelaskan bahwa Yesus disebut orang Nazaret. Nazaret di mana? Di Galilea. Oh, berarti ada kemungkinan ketika Yesus mati dia rindu kampung. Iya, ada kemungkinan. Karena dia orang Nazaret, orang di daerah Galilea di bagian utara. Yang kedua, di daerah Galilea ada kota yang bernama Kapernaum. Saya tidak akan baca ayat-ayatnya, tapi adalah Matius 9 ayat 1 dikatakan bahwa Kapernaum itu kota Yesus. Kita dengan gembala ada foto. Kapernaum, kota Yesus. Mari kita copy di sini. Kapernaum itu ada di mana? Di Galilea. Jadi Galilea ini merupakan daerah yang istimewa bagi Tuhan Yesus. Bahkan selama pelayanan Yesus selama 3,5 tahun dia ada di dunia sebelum dia mati bangkit. Dikatakan para ahli bahwa sekitar 2 tahun Yesus itu melayani di daerah Galilea, bukan di Yudea. Oke, dia memang ke Yudea, ke Samaria. Tapi paling banyak Yesus menghabiskan waktunya selama pelayanan. Dia berada di daerah Galilea. Mujizat pertama di mana? Perkawinan di Kana, itu daerah Galilea. Kemudian ketika Yesus memberitakan Injil di Nazaret, dia ditolak. Kemudian Yesus membangkitkan anak muda di Nain dan lain sebagainya. Jadi Galilea ini merupakan, saya katakan, merupakan suatu daerah yang istimewa bagi Yesus. Dia orang Nazaret, Nazaret itu di Galilea. Kemudian ada kota yang bernama Kapernaum, di situ dikatakan kota Yesus. Artinya Yesus banyak kali tinggal di Kapernaum. Kemudian selama pelayanannya lebih banyak dia memberi waktu pelayanan di daerah Galilea. Nah, mengapa saya katakan Galilea itu
Mengapa Yesus menyuruh murid-muridnya ke Galilea? Karena Galilea itu adalah daerah yang istimewa. Tetapi saudara, saya menyelidik, saya baca-baca kitab Injil. Sepertinya apa hubungannya dengan kebangkitan Yesus? Apa hubungannya Galilea dan kebangkitan Yesus? Nah, slide selanjutnya. Saya melihat kitab Injil, setelah kebangkitan Yesus, hanya ada satu peristiwa yang dicatat di dalam kitab Injil, yaitu di Injil Yohanes, di mana setelah kebangkitannya ada peristiwa di Galilea yang tercatat di Alkitab, yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi pantai Danau Tiberias, atau yang merupakan daerah Galilea. Mundur dulu satu ayat, mundur lagi, ayat sini. Jadi setelah kebangkitan Yesus, kan Yesus pesan murid-murid harus ke Galilea. Setelah kebangkitan Yesus, saya menemukan hanya ada satu peristiwa yang mencatat apa yang terjadi di Galilea setelah kebangkitan Yesus, yaitu di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias atau Danau Galilea atau Danau Genesaret. Itu kan nama-nama lain dari Danau Galilea atau Danau Tiberias. Dan itu tercatat di dalam Yohanes pasal 21. Nah, jadi pertanyaan, apa yang terjadi saat itu? Dari peristiwa Yesus bangkit, hanya Injil Yohanes yang mencatat peristiwa ini. Tidak ada di Matius, Markus, Lukas. Hanya ada di Yohanes yang menuliskan bahwa ada sesuatu yang terjadi ketika Yesus bangkit, ada sesuatu yang terjadi di Galilea. Kan Tuhan Yesus suruh murid-muridnya pergi ke Galilea. Dan mereka ternyata berjumpa dengan Yesus. Mereka melihat Yesus, kata firman Tuhan, di Danau Tiberias atau di Danau Genesaret atau Kineret, biasa orang bilang. Nah, apa yang terjadi di Danau Galilea itu? Apa yang terjadi di Danau Tiberias itu? Nah, ini yang ingin saya bahas pada malam hari ini, spesial message-nya. Ketika Yesus bangkit, setelah Yesus bangkit, yang pertama, mari kita lihat Yohanes 21 ayatnya sudah ada. Ceritanya di sini, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias, dan di situ ada murid-murid Tuhan Yesus. Kalau di ayat 3 saya baca, tidak ada di slide. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kita lihat, mengapa Yesus setelah kebangkitannya menyuruh murid-murid ke Galilea? Ternyata ada rencana Yesus di situ. Mereka berjumpa dengan Yesus di Danau Galilea atau di Danau Tiberias, itu daerah Galilea. Yesus punya rencana, punya sesuatu, nanti sebentar saya uraikan. Tapi yang pertama kita lihat di sini, mengapa Yesus membawa murid-muridnya untuk berjumpa dengan Yesus di Danau Tiberias atau di daerah Galilea? Yang pertama, ternyata Yesus ingin menyatakan mujizat. Ayat yang ke-6 dikatakan ketika Petrus ingin menangkap ikan dan sudah ada keterangan bahwa mereka tidak mendapat apa-apa, maka Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh."
Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yang pertama yang ingin saya mau katakan bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke Galilea karena di situ Tuhan ingin membangkitkan iman mereka. Harus kan ceritanya dorang sudah tidak dapat ikan, Petrus coba cari tidak dapat. Tapi Yesus bilang tebarkan jala, maka kamu akan peroleh. Dan firman Tuhan bilang lalu mereka menebarkannya. Ini kan tindakan iman. Tidak ada apa-apa Tuhan. Orang coba cari tidak dapat. Tapi akhirnya kesimpulannya mereka akhirnya tetap menebarkan jala. Saya tulis di sini ada tindakan iman dan ketaatan. Mengapa Yesus perlu melatih iman mereka? Mengapa Yesus perlu menegaskan kembali akan Dia Yesus yang berkuasa? Karena situasi waktu itu saudara, murid-murid Tuhan Yesus, saya mau katakan mereka itu sementara tergoncang imannya. Amin. Kan Yesus baru mati. Dorang masih belum terlalu yakin Yesus sudah hidup. Karena gosipnya yang viral waktu itu, mayat Yesus dicuri. Yang diviralkan kan, mayat Yesus dicuri. Jadi ceritanya di sini murid-murid Yesus sementara tergoncang imannya. Masa Yesus yang penuh kuasa bisa mati? Masa Yesus yang mereka ikuti selama 3,5 tahun dalam pelayanan yang melakukan banyak mujizat bisa meninggal, disalib di Bukit Golgota? Iman mereka tergoncang, bahkan Petrus sendiri kita tahu. Yesus baru ditangkap, dia sudah menyangkal Yesus. Jadi situasi pada waktu itu, mengapa Yesus harus membawa mereka ke Galilea? Ada kesimpulan sebentar. Karena Yesus ingin membangkitkan iman mereka. Kita ini hidup. Amin. Mereka coba saudara bayangkan ada orang yang orang percaya, ada orang yang orang lihat melakukan mujizat. Ini Yesus. Tapi tiba-tiba dia mati. Seperti kehilangan atau patah dorang petampa bagantong. Murid-murid seperti kehilangan harapan. Ini orang yang kita ikuti selama 3,5 tahun. Dia mati, dia dikubur. Murid-murid pada waktu itu, saya mau katakan bahwa iman mereka lagi tergoncang. Nah, oleh sebab itu perlu tindakan-tindakan dari Yesus. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-6, bagian A, saya mau katakan bahwa ketika Yesus memerintahkan Simon, Petrus dan teman-temannya untuk menebarkan jala, maka mereka mendengar dan melakukan perintah Yesus. Jadi yang pertama, apa yang terjadi di Danau Tiberias, apa yang terjadi di daerah Galilea setelah kebangkitannya, yang pertama ada tindakan iman dan ketaatan yang muncul. Amin. Ada tindakan iman dan ada ketaatan yang muncul dari murid-murid Tuhan Yesus. Yang padahal situasi mereka dapat saya katakan lagi drop sekali. Karena Yesus mati. Yang berikut, masih di ayat yang sama. Yesus ini mau buktikan, mau sampaikan kembali kepada murid-muridnya. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yang terjadi, hal yang kedua yang terjadi ketika murid-murid ada di Danau Tiberias yang ada di Galilea adalah terjadi mujizat. Adanya penyediaan yang melimpah. Amin. Yesus buktikan dia itu sanggup menyediakan. Amin. Dia itu sanggup mencukupi. Mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yang terjadi di Danau Tiberias adalah pertama ada tindakan iman dan ketaatan. Yang kedua terjadi mujizat di mana ada penyediaan yang melimpah. Sehingga kata firman Tuhan, mereka tidak dapat lagi menarik jala yang ditebarkan karena banyaknya ikan. Itu yang terjadi. Jadi pertama, hafal-hafal dulu ya saudara. Pertama ada tindakan iman dan ketaatan. Yang kedua ada mujizat, ada penyediaan yang melimpah. Yang berikut ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan."
Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Yang ketiga yang saya tulis sini bagian pertama, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Hal berikut yang terjadi di Danau Galilea adalah pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan. Amin. Kalau Yesus itu Tuhan berarti dia yang pegang otoritas, dia yang penuh kuasa, dia yang penuh mujizat, dia yang berdaulat. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang terjadi. Yang berikut, cepat saja. Masih di ayat yang ke-7. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Yang berikut, yang terjadi di Danau Tiberias adalah adanya kesadaran akan dosa. Dia merasa tidak layak. Dia langsung bersembunyi di dalam danau. Firman Tuhan bilang, ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Dia merasa tidak layak karena ada Tuhan di hadapannya. Petrus merasa tidak layak, dia sadar akan dosanya, dia kan sudah menyangkal. Belum ada pemberian dia dengan Tuhan. Ketika Yesus ditangkap, Petrus kan menyangkal. Petrus menyangkal, belum ada pemberian. Jadi mungkin ketika dia baku dapat, oh Tuhan, kenapa tuh Yesus yang kita ada sangkal? Dia pilih ya Tuhan Yesus, dia sadar itu Yesus, dia langsung balum bawa sembunyi. Artinya apa? Adanya kesadaran akan dosa, kesalahan. Dan dia merasa tidak layak. Tetapi ketika ia mengenakan pakaiannya, saya memberi kesimpulan bahwa ternyata dia itu memberi tindakan penghormatan kepada Tuhan. Dia manusia yang tidak layak. Dia manusia yang berdosa. Tapi ketika Tuhan ada di hadapannya, dia tetap memberi penghormatan. Amin. Itu yang terjadi di Danau Genesaret. Ketika Yesus menampakkan diri, ada pengakuan Yesus adalah Tuhan. Ada kesadaran bahwa dia manusia berdosa, manusia yang tidak layak. Tetapi dia tetap memberi penghormatan kepada Tuhan. Yang berikut, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, ayat 8. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Yang berikut apa yang terjadi di Danau Galilea atau Danau Tiberias adalah ada murid-murid yang datang dengan perahu. Saya mau katakan di sini bahwa peristiwa yang terjadi di situ berikutnya adalah ada satu sikap hati, kerelaan untuk memberi diri. Kan dia bantu, murid-murid yang lain bantu Petrus. Dia memberi diri, kerelaan dengan rela hati memberi diri, membantu. Itu yang terjadi di Danau Tiberias. Yang berikut, ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Saya menulis begini, ayat ini menggambarkan bahwa ketika mereka sudah tangkap ikan, ikannya banyak. Ternyata Tuhan kan yang siapkan ini api arang. Berarti Tuhan menyediakan fasilitas yang diperlukan. Saat itu Simon Petrus perlu kan tangkap ikan untuk apa saudara? Mau bikin ikan hias? Tidak, tujuannya untuk dikonsumsi. Nah, mereka kaget ketika mereka tiba di darat, kata firman Tuhan. Mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Nah, kita lihat di sini, peristiwa berikutnya yang terjadi di Danau Tiberias adalah Tuhan menyiapkan fasilitas yang diperlukan. Ada bara api di situ yang siap dan mau bakar ikan. Mungkin so bikin dabu-dabu tuh lain, so cari lemong tuh lain. Yesus siapkan itu fasilitas, itu bahan yang diperlukan untuk mereka makan, untuk mereka bakar ikan. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi setelah kebangkitan Yesus. Setelah kebangkitan Yesus, mujizatnya mungkin cuman ini kalau yang tercatat dalam kitab-kitab Injil. Yang berikut, ayat yang ke-11. Ini cerita ketika masih di perikop yang sama ya saudara. Ayat yang ke-11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat.
penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Yang pertama saya mau tulis di sini, ikan-ikan yang banyak itu ternyata dihitung. Saya tidak tahu kalau mahasiswa ke pasar kau beli ikan for dosen, hitung enggak berapa banyak kalau saudara beli itu ikan for peking perkedel. Ikan nike dang. Pernah hitung Tris? Ternyata ketika mereka mendapat ikan yang banyak dan firman Tuhan bilang jalannya hampir koyak tapi tidak ya. Tapi kemudian mereka menghitung DP Jumpa 153 ini ada banyak juga yang kasih alegori tapi saya tidak membahasnya di sini. Yang berikut saya mau katakan bahwa ketika mereka menghitung berkat Tuhan ini artinya mereka menghargai setiap kepercayaan dan berkat Tuhan. Dah hitung 1, 2, 3 tidak ditulis jenis ikan apa, apakah ikan tude, mujair, tude kotek di laut. Ikan mujair, ikan Petrus dia bilang. Dari ayat ini saya mengambil kesimpulan bahwa murid-murid Tuhan itu menghargai kepercayaan Tuhan. Orang hitung setiap berkat Tuhan. Berkat Tuhan dihitung satu demi satu. Dapat tahu di jumlah 153. Kalau nyak hitung dengan teliti pasti ndak akan bilang tertulis 153. Jadi yang berikut yang terjadi di Danau Genesaret atau Danau Tiberias atau Danau Galilea adalah murid-murid Tuhan Yesus itu menghargai kepercayaan. Saudara berkat toh? Dan berkat itu adalah kepercayaan Tuhan sehingga mereka dorang hitung, oh ini kepercayaan Tuhan, ini kepercayaan Tuhan. Jadi dari ayat 11 saya menyimpulkan bahwa yang peristiwa yang terjadi berikutnya di Danau Tiberias adalah mereka menghargai kepercayaan dan berkat Tuhan. Ayat 11, masih ayat 11. Dan di bagian terakhir, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Saya tulis di sini, pastikan sumber berkat adalah Tuhan. Dan berkat Tuhan dikelola dengan baik, maka wadah tidak akan bocor atau rusak. Karena mereka jaga, mereka hitung, dorang hargai berkat Tuhan. Kata firman Tuhan, biar banyak, tapi wadah itu, jala itu tidak koyak. Karena apa? Berkat itu sumbernya dari Tuhan. Pastikan orang berkat itu sumbernya dari Tuhan. Atau kita dapat dengan cara yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pastikan bahwa berkat Tuhan itu harus dikelola dengan baik. Kan Donda hitung satu-satu. Oleh sebab itu, maka wadah yang menampung berkat Tuhan itu tidak rusak. Tidak seperti cerita di Hagai, menerima pundi-pundi yang bocor. Berkat itu ada tapi mengalir, bocor ke sana kemari. Tapi dari cerita ini dikatakan bahwa jala itu tidak koyak. Karena apa? Karena mereka menghargai berkat Tuhan. Mereka pastikan sumber berkat yang adalah Tuhan itu mereka hargai, mereka tahu itu adalah anugerah Tuhan. Itu yang terjadi di Danau Genesaret. Yang berikut, ayat yang ke-12 dan 13. Lompat, itu sudah sama ya, double slide-nya. Ayat 12-13. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapa engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ayat ini saya beri kesimpulan bahwa Yesus memanggil murid-muridnya untuk sama-sama saling melayani. Yesus melayanikan murid-muridnya. Dipanggil untuk melayani sebagai rekan kerja Allah. Murid-murid Tuhan Yesus Tuhan panggil, sama-sama saling melayani, sama-sama bukan saling menyuapi, sama-sama mereka makan. Yesus memberikan roti, memberikan ikan, Yesus melayani mereka. Itu ayat yang ke-12 dan ke-13. Kemudian ayat yang ke-17. Ini catatan yang saya dapat ketika peristiwa di Danau Tiberias. Yang berikut,
Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, pesan berikut yang terjadi di Danau Genesaret adalah mengasihi Yesus sebagai dasar melakukan amanat agung. Amin. Kan ini pesan Yesus, Tuhan panggil Pak Simon Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari peristiwa yang terjadi di Danau Tiberias, saya tulis begini. Peristiwa di Danau Tiberias Galilea seperti menggambarkan kembali akan panggilan Tuhan pada murid-muridnya. Bandingkan Lukas 5 ayat 1 sampai 11, kan hampir sama ceritanya. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Di situ judulnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Peristiwa di Danau Tiberias Galilea seperti menggambarkan kembali akan panggilan Tuhan pada murid-muridnya. Penting Tuhan Yesus mengingatkan, karena pada saat itu seperti saya katakan tadi, karena pada saat itu keadaan mental murid-murid Yesus sedang tergoncang. Mereka hampir kehilangan iman karena mereka melihat Yesus telah mati disalib dan dikuburkan. Jadi Yesus tahu akan keberadaan hidup jiwa mental murid-muridnya. Ketika Yesus mati dikuburkan, keadaan iman murid-murid Tuhan Yesus itu tergoncang. Bahkan di dalam Injil Matius atau Markus, ketika Yesus telah disalibkan, murid-murid Yesus berkumpul di satu tempat di Yerusalem, dorang tutup semua pintu-pintu. Artinya apa? Mereka ketakutan, karena mungkin mereka pikir mereka target berikutnya, karena mereka pengikut Yesus. Nah, Yesus tahu solusinya. Bagaimana mengembalikan iman mereka, bagaimana mengembalikan kepercayaan mereka, bagaimana memulihkan jiwa mereka yang sementara tergoncang itu. Tuhan bilang, "Aku mendahului engkau ke Galilea." Mengapa Galilea? Karena di Galilea, kalau kita bandingkan di dalam Lukas 5 ayat 1 dan seterusnya, di situ peristiwa bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Amin. Yesus ingin mengembalikan kembali panggilan Tuhan dalam kehidupan murid-muridnya. Itu yang saya mau katakan. Mengapa Galilea? Tuhan seperti ingin merefresh ulang. Tuhan ingin mau tunjukkan lagi. Ingat kondisi panggilan mula-mula. Engkau pecinta mula-mula Tuhan Yesus. Ketika Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Kan ceritanya hampir mirip. Dalam Lukas 5 ayat 1 dan seterusnya, dan Yohanes 21 ayat 1 dan seterusnya. Di mana Yesus membuat mujizat. Di mana Yesus memberi penyediaan. Di mana Yesus melihat iman mereka. Itu waktu di dalam Lukas 5 ayat yang pertama dan seterusnya. Nah, peristiwa yang sama Tuhan ingin refresh kembali, tunjukkan kembali situasi itu, dibangkitkan kembali. Ketika Yesus bangkit, dia ingin memberi memberi pemulihan kepada murid-muridnya. Bukankah lagu menyambut firman bahwa dia sanggup memulihkan, amin, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang, apa tadi liriknya saya lupa. Itu yang dilakukan, dan solusi ini Tuhan tahu. Sebelum dia mati, Tuhan sudah bilang, "Aku akan mendahului engkau di Galilea." Mengapa di Galilea? Karena selain Galilea itu daerah yang istimewa bagi Tuhan Yesus, tapi di Galilea itu, di danau itu, Tuhan ingin mengembalikan ingatan mereka bagaimana panggilan Tuhan kepada murid-muridnya untuk melayani dia. Amin. Untuk menjadikan mereka
penjala manusia. Tuhan ingin memulihkan, Tuhan ingin mengembalikan iman mereka yang sementara tergoncang karena Yesus mati. Tapi ketika dia bangkit, Tuhan bilang, bangkit juga iman kamu. Amin. Di Galilea engkau akan melihat aku. Di Galilea engkau akan melihat Tuhan. Seperti Maria berkata, aku telah melihat Tuhan. Melihat bukan berarti cuma baku haga, tapi di situ dia melihat bagaimana kuasa kebangkitan itu bekerja. Amin. Mengapa harus ke Galilea? Pesan ini penting, pesan khusus bagi murid-muridnya. Oh, di Galilea. Di Galilea, jadi lewat peristiwa ini, peristiwa di Galilea di Danau Tiberias, Yesus ingin membawa ke pengalaman masa lalu sebagai cara untuk mengingatkan, harus punya iman, harus ada tindakan. Mengingatkan, meneguhkan ketika engkau bertindak, maka akan terjadi sesuatu. Maka akan terjadi mujizat, kelimpahan. Jala yang penuh dengan ikan. Yesus membawa murid-murid ke Galilea untuk mengingatkan peristiwa masa lalu ketika Yesus memanggil mereka untuk pertama kalinya mengikuti Yesus. Mungkin iman mereka tergoncang karena Yesus mati. Tetapi Yesus tahu mau pulihkan di mana. Amin. Yesus tahu mau pulihkan di mana. Yesus tahu solusinya di mana. Yesus bukan hanya sekedar babilang, berkata-kata, bangkit iman, percaya apa kita. Tidak, tapi dia bawa ke pengalaman yang sama di Danau Tiberias, di daerah Galilea. Jadi mengapa murid-murid Tuhan Yesus harus ke Galilea? Perjalanannya jauh. Karena Tuhan ingin seperti mereka ulang kalau dapat saya katakan. Supaya orang ingat kembali. Oh, harus punya iman, harus punya tindakan iman. Torang punya Tuhan yang hebat, torang punya Tuhan yang berkuasa, torang punya Tuhan yang mengalahkan maut. Amin. Jadi Tuhan bawa ke Galilea sebagai cara untuk mengingatkan, meneguhkan, merefresh kembali panggilan murid-murid untuk menjadi penjala manusia. Haleluya. Makanya ini jadi pesan yang spesial. Yesus bukan hanya menampakkan diri berulang-ulang kepada banyak orang, tapi ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di Galilea. Amin. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan untuk memulihkan keadaan mental mereka, untuk membangkitkan iman mereka. Haleluya. Dan Tuhan memberi penegasan ketika menjadi penjala manusia. Ketika Yesus bercakap-cakap dengan Simon Petrus dan mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, Tuhan mau menegaskan bahwa dasar untuk melakukan panggilan Tuhan menjadi penjala manusia dan melaksanakan amanat agung adalah kasih kepada Yesus. Tuhan bilang ulang semua di Danau Tiberias di Galilea. Mengapa mereka perlu pergi? Karena di situ ada peristiwa pernah terjadi di mana Tuhan melakukan mujizat. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi Tuhan tahu memulihkan saudara. Tuhan tahu mau refresh engkau di mana. Tuhan tahu memulihkan engkau bagaimana caranya. Tuhan tahu solusinya. Sedangkan peristiwa ini Tuhan belum mati pun Tuhan sudah bilang, aku akan menemui kamu di Galilea. Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Itu Tuhan belum mati. Itu dia belum ada peristiwa Yesus disalib. Belum ada penyangkalan di situ. Semua belum terjadi. Tapi Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah sampaikan. Ada cara memulihkan. Amin. Ada cara Tuhan untuk memulihkan murid-muridnya. Amin. Pasti juga ada cara Tuhan untuk memulihkan saya dan saudara. Amin. Haleluya, Tuhan peduli. Tuhan peduli kepada kita. Aplikasinya saya tulis dalam melaksanakan panggilan Tuhan dalam hidupmu maka. Ini semua dari yang telah saya rinci tadi ayat demi ayat. Harus memiliki iman dan ketaatan akan perintah Tuhan. Harus menyadari bahwa kita ini manusia biasa. Dan bahwa semua karena berkat dan kepercayaan Tuhan. Seperti Petrus, dia sadar dia berdosa, dia tidak layak.
Torang harus sadar itu kalau torang bisa bukan karena kita tapi karena Tuhan. Terus akui Tuhan dalam segala hal. Mereka mengaku, oh itu Yesus Tuhan. Itu kan peristiwa di Danau Tiberias. Kemudian aplikasinya, selalu ingat akan janji Tuhan bahwa Ia menyertai sampai kesudahan alam. Itu sudah terjadi di Danau Genesaret. Tuhan buktikan bahwa Dia menyertai. Ada penyediaan Tuhan yang tidak terbatas, ikan yang melimpah, jala hampir terkoyak tapi tidak robek. Itu bukti penyertaan Tuhan, amin. Itu bukti penyertaan Tuhan. Kemudian ada mujizat, terjadi mujizat. Dan bahkan mujizat itu akan terus ada di dalam kehidupan kita, amin. Kemudian dari peristiwa di Danau Genesaret kita belajar bahwa kita harus melayani dengan hati, melayani Tuhan dengan hati dan dengan kasih. Yang berikut menyadari ada saatnya Tuhan membawa kita pada situasi tertentu untuk merefresh kehidupan kita. Ada saat saudara, Tuhan bawa engkau ke situasi tertentu untuk merefresh ingatanmu. Oh Tuhan kau bisa. Oh Tuhan sanggup. Kalau dulu Tuhan pernah tolong, sekarang juga Tuhan pasti tolong. Tuhan bawa kita di situasi tertentu untuk membawa kita memahami bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mau meneguhkan kita. Dia mau membuat kita pulih kembali. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi mengapa ada spesial pesan ketika Yesus telah bangkit? Yaitu ternyata Tuhan bawa murid-muridnya ke Galilea. Karena di Galilea ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan mereka. Yaitu untuk memulihkan kehidupan mereka. Amin. Memulihkan dari segala sesuatu, iman, kebutuhan, mujizat, panggilan. So, semua di situ saudara. Di peristiwa di Danau Genesaret. Mengapa perlu ke Galilea? Supaya engkau dipulihkan. Engkau disehatkan kembali. Engkau disegarkan kembali. Di mana Galileamu engkau sendiri yang temukan. Amin. Ini firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala.